Nah, gimana caranya supaya menghidupkan kembali si musisi-musisi ini? Namanya musical life ya kan, menghidupkan kembali si musisi ini. Musical life bisa di platform. Halo Mika. Halo. Dan juga Gaby. Halo. Apa kabar nih? Baik-baik aja. Baik-baik aja Lumayan ya. baik. Walaupun selama pandemi tapi tetap harus Dong. Harus apa nih? Harus apa nih? Iya, Mari, gue nungguin nih. baik-baik. Tadi kan pengantarnya baik nih, jadi harus tetap baik-baik. Oke. Alright, jadi di episode kali ini gue kedatangan tamu kalian berdua. Ada Mika Andreas, ada Gaby Mariska. Ya. Dan we will be talking about music. Nice. Tapi music apa dulu nih, ya kan? Nah, jadi kita punya suatu topik yang menarik karena this is the new thing di dalam music, ya, untuk era-era new normal seperti sekarang ini, ya kan? Oke. Dan mungkin teman-teman penasaran sih, Mika sama Gaby ini sehari-harinya atau misalnya kesibukannya apa? So, can you actually tell me a bit about yourself? Ladies first. Oh, makin next. Iya jatuh. Oke, halo semuanya teman-teman, gue Gaby dan sekarang ini gue kasih branding diri gue ini part-time lecturer and full-time musician. I see. Weh. Mantap. Gitu ya, lebih banyak waktu memang di musik sih, kayak reguleran, jadi di event-event gitu dan ngajar juga, Oke. dosen juga, kayak gitu sih. Itu kan kalau kesibukan. Iya, benar. Kalau Mika? Full time musician. Tapi music teacher juga yang bergerak di bidang edukasinya. Terus ya part time ngantor juga lah gitu. Arrange juga, arranger juga, music director juga untuk beberapa project. But basically, you guys both are full-time musicians ya? Ya. Kurang lebih. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang COVID new normal nih. Nah, sekarang kalian sebagai musisi tuh kira-kira terdampak nggak sih? Terdampak banget ya, berasa banget nih, inget banget nih waktu pertama kali tahu kabar COVID, terus masih beberapa bar masih buka, Ya. dan band kita masih main tuh ya. Ada sampai, jadi band lo masih main nih Gap, gitu kan, masih, tapi akhirnya diumumin akan tutup sampai waktu yang nggak ditentukan. Itu bingung tuh, sedangkan pendapatan paling banyak ya adalah di reguleran ini gitu. Oke. Gitu. Kemudian ada COVID, terus bar-bar ditutup. Jadi lapangan kerjaan jadi Benar. tutup juga nih. Ya pemasukan juga jadinya berkurang. Gitu. So Terdampak basically banget. panggung-panggung musik tuh pada tutup lah ya selama Iya, COVID gitu. ini ya. Event-event juga. Even di PSBB ataupun new normal sekarang juga masih. Karena Iya. kan ada pembatasan audiens juga ya. Betul. Gitu. Jadi beberapa kafe ataupun event-event musik juga yang harus banyak orang gitu kan dibatasi gitu ya. Jadi beberapa event juga akhirnya nggak ada gitu. Dan itu sangat berdampak buat musisi sebagai performer, sebagai entertainer, itu berdampak banget. I see. Nah, karena kegiatan-kegiatan bermusik kalian misalnya secara live tadi terhambat gitu kan. Nah, sekarang untuk menyibukkan diri biasanya apa tuh yang kalian kerjain? Awal-awal masa PSBB ditetapkan, kita juga bingung tuh, yang awalnya punya aktivitas selalu keluar rumah sebagai musisi kan, Iya. datang ke studio latihan atau datang ke tempat gig kita ngeband atau main atau perform. Terus pas PSBB ya awal-awal merasa kebingungan lah, kehilangan aktivitas sih yang pertama. Iya. Karena sebagai performer tiba-tiba harus diam di rumah tuh bingung. Awal-awalnya gua pribadi sama band atau sama musisi ya collab gitu lah di Instagram, jadi kita nge-jam yuk tapi buat di konten Instagram awalnya. Oke. Jadi bikin project cover dari rumah. Terus gue juga memanfaatkan waktu itu untuk produce single sama band juga. Single. Single. Jadi ya. kalian bikin karya Benar. original nih. Iya, jadi Oke. Akhirnya punya waktu ya. awalnya tuh gue memanfaatkan platform conference meeting online gitulah. Ayo dong kita lagi nggak bisa ngumpul bareng-bareng, Ya. kita bikin apa yuk gitu, tapi
by conference call online, Iya. gitu, platform aplikasi itu. Terus akhirnya dapat ide, kita kerjain masing-masing dari rumah. Gitu. Kesibukannya awal-awal seperti itu sampai gue kepikiran untuk, wah kenapa nggak dijadiin ini peluang, kita tuh bisa tetap nge-gig tapi virtual gitu. Jadi gue salah satu konsep yang gue kerjain juga adalah bikin virtual showcase lah ibaratnya gitu. Virtual showcase. Iya, Oke. betul. Ini menarik banget sih karena mungkin again it's a new ini konsep ya. Maksudnya nggak banyak yang sebelumnya tahu apa sih sebenarnya virtual music gitu kan. Dan pastinya juga banyak yang penasaran, emang kayak apa nih gitu. Apakah memang tetap semenarik, se-engaging acara-acara musik pada umumnya di live setting atau enggak gitu kan. Tapi sebelum ke sana, tadi kalian ngomong sempat atau sekarang akhirnya punya waktu untuk bisa bikin single, ya kan? So Mika dan Gaby kebetulan memang tergabung dalam satu band ya. Satu band. Apa nama bandnya? Apa ya? LTMT. LTMT, I see. Jadi justru di kala COVID ini bisa dapat waktu atau kesempatan gitu ya untuk produce single perdananya ya. Iya betul. Nice. Kapan rilis? Yang pasti setelah PSBB. Udah PSBB udah kelar. Enggak, maksudnya setelah ini kan masih PSBB transisi kan. Oh, iya, waktu iya, ini iya. rilis mungkin masih ya, cuman kita nggak Kalau tahu. PSBB-nya diperpanjang lagi gimana? Ya berarti rilisnya juga makin lama makin mundur lagi. Pokoknya ngikutin ya. Iya. Ya. Ngikutin. Oke. Nah, tapi bagaimanapun itu tinggal mungkin tunggu tanggal ya. Nah, Tunggu tinggal tanggal tanggal. main ya. Yang penting produksi udah jalan gitu Udah. kan. Bener, karena tadinya mungkin beberapa dari kita teman-teman band sibuk dengan kesibukan masing-masing. Terus kalau namanya nge-gig juga sampai malam gitu kan. Ada sih memang wacana untuk buat single awalnya, tapi karena kesibukan masing-masing personil, jadinya kita nggak bisa jalanin gitu secara maksimal. Terus I see. karena adanya COVID ini ternyata membuahkan Ada positif impact-nya lah gitu ya. Jadinya kita untungnya kita nggak memutus tali silaturahmi kita ya sama teman-teman band. Yep. Dia tetap masih bisa sharing satu sama lain, punya ide satu sama lain. Akhirnya kita buat single deh kayak I see. gitu. Boleh dikasih tahu nggak sih ini ke teman-teman mungkin judul singlenya atau harus nunggu nih? Boleh dong. Kan udah ada teasernya kemarin kita Oh, udah iya. sempat Kemarin rilis kita sempat. apa namanya dikit-dikit lah kita kasih Preview sneak peek sneak-peeknya, gitu ya. gitu di apa namanya di Musical Live di virtual, nanti kita Showcase. bakal bahas ya. Siap. Jadi judulnya itu adalah Penenang Jiwa. Penenang Iya, jiwa. Penenang Jiwa. Kayaknya adem banget nih judulnya. Adem ini. banget ya, karena mungkin masa-masa seperti ini ya kan Perlu kayaknya banyak yang perlu ademin banyak ya. yang Iya. ademin Perlu banyak yang gitu. menenangkan ya. Bener ya kan, stres gak ada kerjaan, stres karena nggak pernah keluar rumah, jadi perlu penenang jiwa. Hati-hati loh, diciduk BNN loh. Penenang jiwa. Bukan, Oh, bukan obat penenang ya, Iya, bukan. iya, iya. Bukan. Jadi kita tinggal tunggu tanggal rilisnya ya, Tanggal Penenang tinggal Jiwa ya. tunggu Very aja. very soon ya, ditunggu aja. Nah, tadi kalian sempat mention nih judul event yang kemarin kalian lagi terlibat dalam produksinya ya. Iya. It is a virtual music show atau mungkin music showcase ya. Yep. Namanya Musical Live. Music Live. Oke, namanya sendiri Musical Live nih kayak Menghidupkan kebangkitan gitu ya. kembali Hey. musik ya kan. Apa sih? Melantangkan kembali. Apa sih maksudnya konsep Musical Live ini dan maksudnya apa yang kalian usung juga di dalamnya? Sebenarnya kalau kita lihat di masa pandemi ini semuanya kan udah berubah jadi digital society ya. Ya, Jadi kita betul. mau mencoba gimana caranya musik ini pun masuk ke ranah itu, Mhm. gitu loh. Apalagi untuk menghidupkan kembali musik, melantangkan kembali musik yang tadinya mungkin sempat mati karena beberapa lapangan-lapangan pekerjaan musik itu ditutup gitu kan. Oke. Akhirnya kita gimana caranya digital ini pun bisa kita manfaatkan untuk jadi lapaknya kita. Oleh karena itu kita memanfaatkan salah satu aplikasi, salah satu platform juga Zoom ya untuk bisa kita jadikan tempat kita nge-gig. I Kayak see. gitu. Jadi mungkin Mika boleh jelasin gimana teknisnya. Oke. Jadi awalnya gue kepikiran dari ini idenya ya, kenapa gue bisa dapat konsep itu, bikin project cover dari Instagram. Jadi untuk ngerundingin, kebetulan waktu itu gue mau cover, gue ajak orang, misalkan gue ajak Gaby, gue ajak siapa. Yang pakai hashtag collab jauh itu ya. Yang penting iya, kayak gitu ya. benar.
Nah tapi untuk ngebahas, gue mau gitarnya kayak gini nih, gue mau nanti lu ngisi drumnya pas di sini begini nih. Ya udah, tapi kita by conference meeting itulah. I see. Jadi gue udah direct di situ, baru nanti gue bikin guide-nya, baru ntar gue lempar. Jadi mereka tahu keinginan gue apa. Terus gue mendapatkan ide, wah gue bisa direct, gue bisa ada sesuatu yang gue kerjain dari conference meeting aplikasi inilah, dari aplikasi, sebut aja lah Zoom ya. Langsung aja lah Udah ya. banyak yang pakai juga sih Ini sekarang. juga Zoom kan ya. Oke, ini Zoom juga kan. Udah banyak yang pakai. Iya. Jadi gue bisa menghasilkan karya lewat Zoom. Terus gue kulik-kulik Zoom-nya, gue cari tahu apa sih feature-feature yang ada. Gue merasa nggak cuman bisa karya aja nih, tapi bisa jadi tempat kita nge-gig bareng. Oke. Kenapa kita nggak nge-gig aja sekalian di situ? Ya, jadi nggak cuman buat ngobrol-ngobrol aja, tapi kita jadi talent di situ. Iya. Oke, kita invite guest star atau kita jadi performernya, terus kita ajak partisipannya ngumpul di situ, kita show, tuh, provide audio yang bagus, yang HD, yang stereo, jadi partisipan juga ngedengarnya puas. Partisipan juga bisa chit-chat sama kita sebagai performer atau Jadi sama ada guest interaksi starnya. ya? Ada interaksinya. Tetap ya? Gue kepikiran sampai ke situ tuh awalnya, langsung gue ajaklah beberapa tim. Oh ini gue punya konsep bagus nih, cuman gimana ya? Jadi eventnya terorganisir dengan bagus, gitu sih. Oke, jadi beberapa konsep yang biasa terhadirkan di istilahnya live setting gitu ya. Ini juga kita coba untuk kalian coba bawa untuk bisa dilakukan di platform tersebut ya. Iya. Tuh. Jadi karena beruntunglah kita di era digital ini gitu kan. Maksudnya platform ada, teknologi ada gitu kan. Jadi tinggal masalah ide ataupun kreativitas saja gitu. Benar. Nah, Untuk bisa memvirtualkan yang tadinya lebih fisikal. Ya. sebenarnya teknologi Zoom juga dan virtual conference dan segala macamnya bukan hal yang baru juga. Betul. Ya. Tapi mungkin nggak maksimal karena belum ada masalah nih gitu kan. Iya. Tapi since adanya corona ini, since adanya covid ini, semuanya diakselerasi nih. Yang tadinya mungkin nggak memanfaatkan itu, jadinya ada. Jadi ada Gitu. kebutuhan. Jadi ada Benar. kebutuhan, benar. Iya. Makanya kita bisa manfaatin lah si Zoom ini atau platform conference ini untuk kita nge-gig kayak Oke. gitu dengan kreativitas kita lah di dalamnya. Oke, jadi mungkin bisa diibaratkan ya, mungkin buat teman-teman yang dengar gitu kan masih wondering kayak sebenarnya kayak apa sih? Mungkin sama aja kayak nonton suatu kayak mini concert atau misalnya live Iya, music kan gitu ya. benar. Cuman ini melalui si Zoom platform ini gitu Iya. ya. Gitu. Dan apakah partisipan ataupun penonton tetap bisa request lagu? Bisa dong. Tetap kan bisa ya? Ada live chat ya kan? I see. Ada live chat, mereka bisa request lewat live chat itu dan kita bisa langsung bawain lagu-lagunya. Oke. Kayak gitu. Gitu. Tapi gue mengusung konsep no delay sih. No delay. Iya, jadi Oke. kalau orang terbatas sama latency atau buffering gitu loh. Gue kan research ada Mas Indra Lesmana sama Mas Dewa Bujana waktu itu main virtual. Mas Indra Lesmana mainnya di Bali, Mas Dewa Bujana mainnya di Jakarta kalau nggak salah. Terus mereka bisa main, tapi real time. Itu yang jadi oke. concern gue selama gue ngulik. Jadi mereka udah rilis duluan nih Mas Indra Lesmana sama Mas Dewa Bujana. Sementara gue masih cuman cover-cover. Gue udah ngeliat mereka ini, gue langsung nyari tahu nih apa yang bisa, gimana caranya biar bisa real time kayak gitu. Akhirnya gue menemukan itu, gue kemas dalam konsep musical live sih. Karena sebenarnya secara teknis itu mungkin tantangan terbesarnya ya. Tantangan terbesarnya, iya betul. Jadi bisa dibilang yang work from home itu bukan cuma orang kantoran doang ya. Benar. Bukan. Musisi pun juga bisa work from home ya? Bisa work from home, ya kan? Benar-benar. Tinggal masalah kita cari cara untuk bisa tetap produktif. Ya, Benar-benar. Oke. Nah, gimana dari episode pertama kemarin bisa cerita sedikit nggak sih acceptance-nya atau mungkin euforianya dari penonton-penonton ataupun kalian sebagai performernya juga kemarin?
nggak nyangka ya ternyata banyak yang tertarik dengan konsep virtual music ini. Mungkin mereka memang penikmat musik yang biasanya datang ke bar gitu kan, mereka ternyata bisa menikmati dari rumah. Walaupun sekarang juga udah new normal, beberapa kafe juga udah buka, tapi kenapa virtual music ini masih tetap eksis? Karena ternyata masih banyak orang yang masih takut buat ke bar, ataupun keterbatasan juga di bar itu karena dibatasi juga pengunjungnya kan. Jadi mereka bisa loh menikmati suasana bar, suasana party itu dari rumah, atau bahkan mereka bisa secara yang paling bisa kita rasain di music live ini adalah intimate-nya gitu loh. Gitu ya, mungkin tadi mereka ada gap antara performer dengan penonton ya kan, performer di panggung terus penontonnya di kursi mereka. Mereka ternyata lebih bisa engage gitu loh dengan si performernya itu lewat si Zoom ini, karena kita ada sesi chit chat, ada sesi live chat juga gitu, ngobrol langsung dengan si penontonnya. Bahkan ada giveaway-nya juga. Ada giveaway, siapa yang suka giveaway? Iya kan? Yang biasanya mungkin mereka spend money, ya kan? Spend money untuk bisa nonton live music di musical live, mereka selain bisa spend tentunya donate buat musisi yang memerlukan, donate. Mereka juga dapat giveaway ternyata. Banyak banget giveaway-nya kemarin tuh, ada dapat coffee ya kan, terus dapat bir juga, dan beberapa voucher-voucher makan di bar-bar kalau mereka suka berkunjung di bar tersebut. Gitu. Jadi seru banget ternyata, euforianya berasa juga tidak kalah seru dibanding dengan kita live beneran gitu. Iya, jadi virtual tidak membatasi jadinya esensi dari si music show itu sendiri atau music performance gitu kan. Nah, kemarin gue sempat lihat kan soalnya. Jadi kalian itu mengusung beberapa line up ya. Benar. Iya. Jadi kemarin tuh ada Putu Sute. Betul. Ya. Kemudian ada siapa lagi? Elman, ada Caleb Jonathan, ada band gue sendiri. Ada LTMT pastinya ya. Dan Lulus Lapet sebagai hostnya. Ada hostnya. Oke, itulah yang jadinya ada interaksi lah. Dan jadi engaging ya, maksudnya tempat orang bisa berinteraksi gitu kan. Oke. Dan kalau nggak salah mereka juga kemarin men-showcase karya-karya mereka pribadi ya, masing-masing line up ini ya. Benar. Gue sendiri mengusung gini. Sebenarnya kalau kita ngelihat cara hidupnya anak band lama itu adalah anak band yang survive dulu ya sebelum ada virtual. Mereka bikin band, mereka bikin karya, mereka ajak tuh teman-teman mereka nonton di garasinya mereka lah, ibaratnya nih kayak band-band Amerika gitu. Iya, jadi kayak lu nonton dong nih, gue ada showcase nih. Lu nonton ya. Sabtu malam. Ya udah mereka main aja gitu, mereka bawain lagu mereka sendiri. Terus dibawain secara virtual gitu loh. Jadi kayak sebenarnya ini tuh udah ada dari konsep yang bukan baru lagi. Ya kini lu bikin band cuma atau platformnya yang lebih dikembangkan sesuai dengan situasi saat ini. Benar. Dan audiensnya pun juga bisa lebih luas pastinya. Iya, benar. Jadi bukan yang tadinya cuma teman-teman atau kerabatnya aja gitu kan. Ini sekarang ya basically ya public viewers juga bisa nonton. Iya, kemarin gitu. ada yang dari Jogja, ada yang dari NTT gitu. Padahal kita bikin servernya di Jakarta. Benar. Oke, menarik banget. Jadi selain sih. intimate, saya bisa gather juga lebih luas. Iya, benar. Betul. Jadi boundless atau tidak terpaut jarak gitu ya. Oke. Nah, setelah episode pertama kemarin nih, Musical Life. By the way, Musical Life ini dia yang mau tahu lebih banyak bisa cek ke Instagramnya mereka kali ya. Jadi @musicalife.id @musicalife.id. Nah, nanti mungkin kalian bisa cek gimana sih sebenarnya bentukannya ya. Nah, dan setelah dari episode pertama nih, yang kalian mungkin kalau gue lihat kalian pasti puas banget nih sama episode pertama ya. Wah. So what's next? What's next? Mau jawab dulu? Ada episode 2 nggak nih? Ada, pasti. Ada. Musical Life 2.0. Gue mau punya visi bahwa Musical Life itu harus lebih baik dari episode sebelumnya gitu loh. Jadi yang Musical Life pertama puas, tapi bukan jadi satu standar. Oh, gue cukup sampai di sini. Musical Life kedua mungkin gue akan mengusung tema ada guest star yang guest star utama yang fans tuh bisa banget nih. Selama ini mungkin katakanlah
ada seorang penyanyi, dia cuma nyanyi aja nih di atas stage Aha. tanpa bisa berinteraksi langsung. Mhm. Cuman di musical live itu, gue pengen ada satu inovasi ketika mereka nyanyi, nanti break. Nah, fans nih bisa nih nyapa-nyapa, halo apa kabar, terus artisnya juga bisa nyapa fansnya, bisa banyak chit-chatnya. Yang pasti akan tetap menjadi wadah juga bagi para musisi-musisi yang punya karya. Akan gua ajak dari seluruh Indonesia, jadi nggak terpaut cuman musisi Jakarta. Ya, misalkan lu ada dari Aceh atau dari Medan atau Pekanbaru atau dari Kalimantan atau dari Papua, lu mau join juga supaya bisa didengar, lu bisa DM ke @musicalive.id, kita bisa kerjasama bareng, lu bisa masuk di event sebagai performer juga, karena menurut gua harus saling bantu nih. Musical Live tuh bisa jadi platform yang saling bantu, karya lu didengerin orang, dan kita mau support lu punya stage sendiri gitu. Jadi bukan cuma untuk musisi Jakarta gitu. Sebenarnya sih konsep besarnya ya, kita lihat Musical Live ini bukan cuma sebagai euforia merasakan live music from home. Bukan cuma itu aja, tapi luas banget jadinya si Musical Live ini bisa jadi platform untuk musisi itu lebih produktif. Benar. Karena mungkin kalau kita balik lagi tadi ya, apa sih dampak yang dirasakan musisi karena pandemi ini? Ya jadi nggak produktif, banyak lapangan kerja yang jadi tertutup dan segala macamnya, jadinya musisi ini kok jadinya dormant gitu. Nah, gimana caranya supaya menghidupkan kembali si musisi-musisi ini? Karena Musical Live ya kan menghidupkan kembali si musisi ini. Musical Live bisa di platform, ya kan? Platform untuk kita perform, platform untuk kita produktif, platform untuk kita mendekatkan atau gather musisi-musisi di seluruh Indonesia. Benar. Atau mungkin kalau kita bisa ekspansi lebih luas internasional juga bisa banget. Menarik Jadi banget. ya kan, karena digital society ini kan mendekatkan yang jauh. Betul, Ya, betul. Gitu. Jadi konsep itulah yang mau kita lebih tekankan di Musical Live ini. Gimana saya kita bisa gather all musicians over the world gitu lah. Benar. Kalau Oke. bisa. Gitu. So, berarti ini ya, kalau misalnya gue bisa ambil kesimpulan, we are actually expecting some musicians yang di luar Jakarta akan perform nih di Benar. episode Benar. berikutnya di Mungkin Musical akan Live. ada talent hunt, ya Ya. kan? Kita bisa, Seru banget. kita bisa hunting talent di seluruh Indonesia yang pengen gabung di Musical Live. Tapi tentunya dengan kita menampilkan dulu nih yang sekarang nih musisi-musisi yang kita kenal dulu, guest star juga, kita bangun dulu komunitasnya. Kemudian setelah orang udah mulai kenal, orang udah mulai tertarik, kalian juga talent atau musician di seluruh Indonesia yang pengen promosi album, promosi single atau promosi bandnya, ya kan, kita bisa kerjasama seperti yang Mika bilang tadi, bisa kerjasama di Musical Live dan menghidupkan kembali karya-karya mereka yang mungkin selama ini mereka nggak bisa pamerkan karena pandemi. Betul. Gitu. Musical Live bisa jadi platform. Kayak mungkin awalnya adalah karena dari kegelisahan gue nggak punya stage nih selama PSBB. Tapi setelah gue jalanin Musical Live yang pertama, gue jadi punya mimpi di luar itu. Ada hal yang pengen gue achieve. Jadi ini bukan cuma ya udah setelah PSBB selesai ya udah selesai gitu. Gue pengen Musical Live itu tetap berlanjut. Oke. Tetap berlanjut even PSBB udah selesai, tapi nanti Musical Live tetap ada untuk menjangkau musisi-musisi di luar Jakarta, pokoknya se-Indonesia. Jadi itu tetap berlangsung, Intimate Showcase tetap berlangsung. Jadi kebutuhannya udah bukan cuma PSBB sih nanti. Itu isinya akan seperti itu sih. Berarti lebih ke satu jadi platform untuk showcasing ya, Iya, atau betul. misalnya dalam tanda kutip pamer karya untuk Benar. musisi-musisi, ya kan? Dan itu juga tidak terbatas hanya untuk lingkupan yang lokal aja Ya, gitu ya, benar. karena bisa juga di luar pulau, dari semua pelosok Indonesia juga bisa join gitu Ya, ya. dan di luar negeri juga bisa. Dan di luar negeri sih, Tinggal Itulah kekuatan digital. digital really empowers sih. Iya, benar. Oke, nah berarti sekarang harusnya mungkin bagi teman-teman musisi jadi ada cara baru nih ya untuk tetap bisa produktif walaupun masih di dalam masa pandemi, gitu kan? Oke. Terus kira-kira Musical Live setelah pandemi ini seperti mungkin yang tadi kalian udah bilang tetap bisa berjalan kan pastinya? Benar, tetap bisa berjalan. Tujuannya Musical Live itu ada banyak juga sih, bukan cuma jadi showcase, tapi mendekatkan yang jauh juga, jadi platform supaya karya-karya musisi di luar Jakarta juga bisa terdengar, salah satunya bisa macam-macam lah gitu.
Ada yang mau ditambahkan? Cukup. Jadi Intimate Showcase akan tetap menjadi suatu konsep ya, Benar. suatu konsep jadi baseline-nya Musical Life gitu ya. Betul. Intimate Showcase, jadi tetap bisa berinteraksi ya kan, Benar. penonton bisa berinteraksi dengan para performer atau para musisi, and it's about showcasing the works ya. Oh, ya. Jadi entah itu singles atau mungkin nanti ada yang baru bikin album gitu kan. Benar. Oke. Dan tetap akan terus improve sesuai dengan keadaan kayak gitu sekarang. Yeah, Dan so kalau it's- kita lihatnya sekarang kan bisa seperti itu, tapi keadaan kan akan terus berubah kan Betul. karena adanya pandemi ini, dan pastinya Musical Life dengan baseline yang tadi tetap bisa improvement terus. Yeah, so hopefully Musical Life is not only for pandemic era Benar. gitu ya. Benar-benar. Oke, dan ada few last words atau mungkin a few apa ya, closing statements yang mau kalian share sama teman-teman semua? Gaby dulu, Gaby dulu. Oke, jadi sebenarnya banyak hal nih yang bisa kita lakukan sebagai musisi. Jangan terkungkung lah dengan, aduh pandemi nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak banget kita sebenarnya seharusnya sebagai musisi kan sangat kreatif ya. Dunia apa namanya, sense of arts-nya itu tinggi seharusnya. Jadi kekreativitasan kita pasti bisa lah menghidupkan kembali kita walaupun di masa-masa sulit seperti ini. Jadi tetap terus berkarya. Oke, gue cuman ada satu pegangan kata-kata gue lah yang quote dari Roy Hargrove, seorang pemain trompet jazz dari Amerika. Cuman dia udah meninggal sih. Dia pernah bilang gini, if you take care of music, music will take care of you. Jadi kalau lu itu benar-benar jadiin musik priority dalam hidup lu, nanti musik itu sendiri yang menyediakan jalan kehidupan buat lu. Jadi kalau lu benar-benar total di musik, lu benar-benar dedikasikan hidup lu di musik, mungkin musik yang akan kasih jalan buat kehidupan. Contohnya ya salah satunya musik live gitu loh. Gue pengen gue mendedikasikan hidup gue di musik, gue harus cari cara terus nih. Oh ternyata bisa secara virtual, ada aja jalannya gitu. If you take care of music, music will take care of you. Itu sih. Just like the old man says, where there is a will, there is a way. Ya, there's a way. Ya. Apalagi ada kata-kata bijak lagi nih. Ayo. Udah terangkum semua ya. Tadi ada quotes-quotesnya banyak. Dan pastinya jangan lupa nanti untuk menyaksikan Musical Life. Musical Life 2.0. Di follow aja Instagramnya supaya kalian tahu kapan sih Musical Life 2.0. Ya. So stay tune ya guys. So it's been a very insightful Yes. conversations. Gue senang banget karena maksudnya My teman-teman pleasure. musisi juga masih bisa tetap produktif and find ways Yep. of doing keep on producing works juga, bisa entertaining people karena that's what matter the most gitu kan. Ya, benar. Dan hopefully di episode-episode berikutnya Musical Life juga tetap bisa jadi apa ya, suatu breakthrough. Wes. Iya kan? Ya. Dan bisa dapat wider acceptance juga dari penonton-penonton. Iya. Karena tidak terbatas dari region ya. Ya, nggak Bisa terbatas jarak. dinikmatin sama siapapun dimanapun. Benar. Nah, So thank you so much Mika dan Sama-sama. juga Gaby buat Thank you, waktunya. makasih. Nih karena kita masih PSBB jadi kita harus contactless nih. Iya. Nggak bisa tos-tosan. yang penting ramah terus Ya ya. udah tetap ramah. So I'll see you guys very soon. Yep. Ya. In ya, kesempatan berikutnya, dan definitely we're going to watch Musical Life episode 2. Bye-bye. Bye.